benih inti apa Pak? Subur Intani ya, kalau tidak salah. Benih inti subur intani. Ya, benih inti subur intani. Jadi BIS itu singkatan dari benih inti subur intani. Produknya sudah cukup banyak, tetapi bagaimana prospek atau peluang alumni kita dari biologi berkiprah di industri BISI ya. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik, dan beliau ini lulusan dari IPB. Betul nih Pak? Ya, beliau lulusan dari IPB, mungkin kita akan mendapatkan wawasan tidak hanya dari biologi UIN, tetapi juga pakarnya mungkin di bidang pertanian. Nah, ini ada juga Pak Yono, Bu Vika yang berkecimpung juga di bidang pertanian ya, di biologi pertanian. Mungkin akan kita dengarkan, tidak perlu berlama-lama lagi. Monggo Pak Taufik, sudah bisa share screen untuk acara sore hari ini. Kami persilahkan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Prilly, Bu ya. Suara saya bisa didengar semua, Pak, Bu? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya diundang dalam forum besar ini. Sebelumnya di laboratorium saya ada satu staf yang mana beliau adalah alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beliau bergabung mulai tahun 2014 kalau nggak 2015, dan sejauh ini sudah banyak berkontribusi di laboratorium maupun bagi perusahaan. Selain dari UIN juga ada beberapa alumni biologi dari kampus yang lain yang saat ini bekerja di perusahaan PT BISI Internasional. Sebelumnya mohon maaf belum menyapa yang kami hormati segenap pimpinan UIN, fakultas, para pengajar dari program studi biologi baik magister maupun strata 1, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pertemuan sore hari ini. Diundangnya saya sebetulnya agak-agak takut sedikit Pak, Bu, karena saya tahu jauh dari cukup Pak saya untuk bisa memberikan masukan terkait dengan kompetensi alumni dari UIN, karena banyak pimpinan-pimpinan yang lain mungkin yang lebih menguasai atau lebih mengenal para alumni dibandingkan dengan saya. Namun demikian saya sudah coba merangkum dari rekan-rekan user alumni biologi di laboratorium yang lain maupun di tempat saya bekerja, dan mencoba mengambil intisari apa sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan di dunia pekerjaan bagi para alumni program studi biologi. Kalau mengingat pelajaran biologi sangat luas sekali, apalagi berkaitan dengan makhluk hidup, ada yang hewan, ada yang tumbuhan, ada yang mikro, ada yang makro, dan kami hanya bekerja dalam skup pertanian saja, Pak. Jadi mohon maaf jika nanti kompetensi yang saya sampaikan itu hanya berkaitan dengan bidang pekerjaan, terutama dalam hal pertanian. Bahkan sangat khusus yaitu dalam pengembangan dan produksi benih bermutu, benih hibrida, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Disclaimer ini semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian, dan mungkin mengisi puzzle satu potongan saja yang ya mungkin secara berkelanjutan akan saling melengkapi dengan program yang disusun oleh UIN, Pak ya. Baik, pertama saya akan menyampaikan profil perusahaan terlebih dahulu.
bahwa PT BC International Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbenihan, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Ibu moderator sudah menyampaikan tadi karena lokasi dekat dengan pare, tetangga dengan karyawan perusahaan, sehingga mengenal bahwa perusahaan ini menghasilkan benih dari berbagai jenis tanaman, baik pangan, jagung maupun padi, dan juga berbagai macam sayuran, Pak. Termasuk di dalamnya adalah buah semusim. Kemudian BC juga memproklamirkan sebagai perusahaan berbasis ilmu pengetahuan, sehingga selalu berusaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang mendukung riset dan pengembangan dalam rangka tentu menghasilkan produk yang jauh lebih baik, jauh lebih bermutu. Namun demikian, BC juga mengelola benih non-hibrida, di mana beberapa mungkin di awal perkembangan pertanian, benih hibrida itu mungkin masih sulit diterima. Karena waktu itu, mohon maaf, banyak petani yang merasa dalam tanda kutip ditipu, Bapak Ibu sekalian. Karena penggunaan benih hibrida mengharuskan para petani untuk selalu membeli ulang, tidak bisa menggunakan hasil panen sebelumnya, kemudian produksi akan jauh menurun jika mereka terlepas dari penggunaan benih hibrida. Namun karena variatif pengguna atau petani yang ada di daerah itu sangat tinggi, sehingga benih non hibrida pun masih diproduksi oleh PT BC. Dalam mendukung setiap program pengembangan dan juga produksi benih, laboratorium dikembangkan dengan sangat baik oleh perusahaan yang bersifat servis, seperti laboratorium untuk sertifikasi mutu benih, di mana sebelumnya setiap benih yang beredar itu harus tersertifikasi dan tanggung jawab sertifikasi ada di badan negara, yaitu BPSB atau sekarang UPTD PSB. Namun semenjak ada program sertifikasi mandiri, sejak tahun 2000 BC sudah terdaftar sebagai lembaga sertifikasi mandiri LSSM, sehingga proses sertifikasi mutu benih semua diselenggarakan oleh PT BC sendiri, sehingga PT BC membentuk satu laboratorium, yaitu laboratorium quality control, di mana dalam laboratorium itu saya berkarya untuk mensertifikasi, memastikan mutu benih yang beredar itu sesuai dengan persyaratan minimum dari proses produksi di lapang hingga benih diterima oleh para petani. Namun demikian, laboratorium servis tidak cukup, sehingga perusahaan dengan berbagai perkembangan teknologi membentuk laboratorium yang lain yang mendukung peningkatan mutu dari benih yang diproduksi oleh PT BC. Sehingga di PT BC terdapat laboratorium proteksi tanaman, terdapat laboratorium fisiologi tanaman, molecular breeding, dan kultur jaringan. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan ke depan perusahaan akan membentuk laboratorium baru yang bisa mendukung dan sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Selain telah tersertifikasi dalam LSSM, sehingga bisa menyelenggarakan sertifikasi secara mandiri, BC juga sudah tersertifikasi di Komite Akreditasi Nasional, yaitu dengan menerapkan ISO 17025 tahun 2017. Bapak dan Ibu sekalian bisa melacak, bisa mencari dalam internet dengan nomor kode LP866IDN, itu merupakan ruang lingkup yang diakreditasi oleh KAN. Karena selain mutu benih juga beberapa ruang lingkup terkait dengan proteksi tanaman, deteksi patogen, kemudian identifikasi hama, juga molekuler seperti PCR maupun sequencing itu juga telah terakreditasi oleh KAN.
Di sini saya akan mencoba menyampaikan gambaran umum dari masing-masing laboratorium, sehingga mungkin dari sini kita bisa berdiskusi terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan kami, khususnya alumni program studi biologi dari fakultas manapun, dari universitas manapun. Yang pertama, laboratorium proteksi tanaman. Sebetulnya user lulusan biologi, lab proteksi ini tidak menjadi salah satu dari user lulusan dari biologi, karena di sana spesifik berkaitan dengan hama penyakit tanaman, terutama tanaman-tanaman budidaya yang sesuai dengan komoditas BC. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam setiap proses pengujian, pengembangan metode, maupun kunjungan lapang, kami dari lab proteksi itu menggandeng alumni biologi yang ada di departemen lain apabila kompetensinya dibutuhkan. Laboratorium proteksi berhubungan dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman, di mana aktivitas dalam laboratorium proteksi yang sudah berjalan selama ini yang pertama adalah pengembangan seed treatment. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat petani menggunakan benih, ada yang berwarna-warni, merah, ada yang hijau, ada yang hitam, itu adalah bagian dari usaha perusahaan, khususnya BC, untuk memperbaiki atau mempertahankan semaksimal mungkin mutu benih ketika sebelum tanam, saat tanam, sampai pengendalian hama penyakit setelah tanam. Gitu. Yang kita mengkombinasikan seed treatment yang bersifat sistemik. Berikutnya pengembangan metode pengendalian hama penyakit, di mana tanaman-tanaman tertentu kadang membutuhkan perawatan khusus, seperti misalnya kita mengembangkan perangkap untuk lalat buah, perangkap untuk ngengat, perangkap untuk yang lain, sehingga pengendalian itu sifatnya bukan kuratif, tapi usaha-usaha pengendalian preventif juga dikembangkan oleh perusahaan. Produknya pun mungkin dalam waktu dekat sudah bisa terkomersialisasi. Berikutnya screening ketahanan penyakit. Dalam aktivitasnya laboratorium mengembangkan metode di mana hasil breeding dari para breeder yang mengembangkan varietas baru, mengembangkan komoditas-komoditas yang baru dan menjanjikan, itu bisa tahan terhadap hama dan penyakit di lapang, khususnya di daerah-daerah endemik, sehingga kita bisa menghasilkan varietas-varietas yang relatif tahan. Laboratorium proteksi tanaman juga telah memenuhi persyaratan sebagai laboratorium uji dan instalasi karantina mandiri sebagai rekanan dari karantina tumbuhan khususnya di Surabaya. Dengan adanya pengakuan ini, Lab PTBC telah mampu untuk melaksanakan pengujian yang berkaitan dengan hama penyakit yang bertujuan untuk misalnya mengeluarkan SPS, sanitari, fitosanitari, atau untuk mencegah masuknya OPT dari daerah atau dari luar negeri ketika perusahaan akan melaksanakan import untuk baik materi genetik maupun keperluan yang lain. Laboratorium yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu laboratorium fisiologi tanaman, di mana laboratorium ini berperan dalam pengujian parameter dan pengembangan produk yang meningkatkan kesuburan dan produktivitas. Hal-hal yang kami kerjakan di laboratorium ini antara lain pengembangan biofertilizer, kemudian pengembangan metode pengelolaan polen karena terkait dengan keamanan materi genetik kami, maka beberapa crop, beberapa komoditas itu kami hanya berikan tanaman betina kepada petani mitra. Sedangkan sumber polennya kami produksi sendiri, kemudian diberikan ketika fase
polinasi berlangsung. Dengan hal ini maka kami bisa memprotek tanaman induk kami lebih aman dan lebih efisien. Apalagi apabila dalam satu areal itu semuanya ditanami oleh tanaman betina, maka itu mengurangi meningkatkan populasi tanaman betina dan meningkatkan produktivitas perluasan. Dan sama dengan laboratorium proteksi tanaman, di lab fisiologi juga melaksanakan kegiatan screening. Namun screening dalam cakupan lab fisiologi yaitu berkaitan dengan cekaman-cekaman abiotik. Tujuannya sama, mendukung kegiatan breeding konvensional untuk melakukan seleksi secara cepat dengan target tanaman atau galur atau nomor yang mampu bertahan dalam cekaman abiotik. Tentu parameter atau faktor abiotik yang dijadikan target ada beberapa macam, tergantung dari pasar mana yang akan kami kelola distribusi benihnya. Laboratorium yang ketiga yaitu laboratorium molekuler breeding. Laboratorium molekuler breeding sebagian besar programnya, proyeknya digunakan untuk mendukung program pemulihan secara konvensional, yaitu untuk mempercepat kegiatan seleksi dan evaluasi keseragaman. Bapak Ibu sekalian tentu sudah mengetahui dalam proses breeding, maka untuk mendapatkan keseragaman satu galur itu menjadi tujuan utama, sehingga ketika proses produksi benih, perbanyakan benih, maka kita bisa menghasilkan benih dalam skala yang besar dan keseragaman yang tinggi. Aktivitas dalam laboratorium ini tentu berkaitan dengan pengujian keseragaman dengan berbagai metode yang ada, PCR, kemudian dalam PCR menggunakan SSR, RFLP, SNAP, dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada kegiatan sequencing, kemudian identifikasi kebenaran varietas, karena tantangan dari perusahaan juga semakin besar, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga semakin banyak untuk memanfaatkan nyun sewu nama dari perusahaan kami, sehingga ada saja pihak yang mencoba untuk istilahnya memalsukan atau menyalahgunakan produk ataupun merek dari perusahaan kami, sehingga identifikasi secara molekuler kebenaran varietas ini menjadi kebutuhan karena untuk membuktikan bahwa perusahaan telah memproduksi benih secara bertanggung jawab, baik secara mutu maupun prosesnya. Berikutnya laboratorium kultur jaringan, di mana laboratorium ini berperan untuk mendukung program pemulihan konvensional juga dan perbanyakan induk. Dalam mendukung program pemulihan konvensional, tentu kalau kita ingin mendapatkan satu galur dengan keseragaman yang tinggi, tidak bisa mencapai 100%, tapi mendekati, maka kita bisa melakukan pembiakan berulang, selfing berulang. Mungkin 6-7 generasi. Namun, dengan adanya teknik kultur jaringan, kami bisa melakukan kultur haploid yang saat ini cukup berkembang. Harapannya kita bisa mendapatkan galur setinggi mungkin kemurniannya, bahkan bisa mendekati 100%, karena sifatnya adalah penggandaan kromosom. Selain itu, perusahaan juga saat ini dalam program produksi benih kentang, sudah komersial benih kentang. Benih ini kita perbanyak untuk tanaman induknya dengan kultur jaringan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, kami bisa mendapatkan materi untuk dikerjasamakan dengan petani dalam proses produksi umbi benih kentang ini menjadi lebih efisien. Inti dari kegiatan laboratorium kultur jaringan hanya 2 di atas, namun pemanfaatannya sudah sampai ke beberapa famili. Yang utama Solanaceae, kemudian di Cucurbitaceae juga sudah
berkembang untuk kultur haploid. Serta laboratorium service di quality control. Sebetulnya laboratorium ini sudah ada sejak BC ada tahun 84. Namun demikian aktivitasnya baru secara mandiri seperti yang tadi saya sampaikan tahun 2000 setelah BC mendapatkan pengakuan akreditasi dari LSSE. Karena BC memiliki 3 plant di Mojokerto, kemudian di Pare, di Tulungrejo, dan juga di Pelosok Klaten, itu beda kecamatan Pak, di Kediri. Maka laboratorium pun mendampingi setiap plant yang ada. Jadi untuk tanaman pangan, pengelolaan benih dalam proses produksinya terdapat di 3 plant tersebut, sehingga kami memiliki 3 laboratorium field crop quality control. Serta plan untuk pengelolaan processing benih sayur dan buah semusim itu di Sumber Agung, sehingga di sana juga terdapat laboratorium horticulture crop quality control. Apa saja yang kami uji di lab quality control? Tentu yang berkaitan dengan sertifikasi atau yang biasanya ada dalam balik kemasan benih, dalam label benih, yaitu informasi daya berkecambah, kemurnian benih, kadar air, serta ini tidak dapat dalam label, namun perannya sangat besar untuk memastikan mutu benih kami, yaitu pengujian kemurnian genetik. Kemurnian genetik bisa kami uji dengan 2 cara. Yang pertama dengan metode konvensional, kita tanam dengan GOT, grow out test gitu, sesuai dengan karakter pembeda masing-masing varietas atau komoditas. Ada yang fase vegetatif sudah terlihat, ada yang fase generatif, bahkan ada yang fase buah. Sehingga kadangkala proses pengujian dengan GOT ini tidak efisien, baik waktu maupun biaya, sehingga kami juga mengembangkan satu laboratorium, yaitu isoelectric focusing. Memang ini metode yang cukup lama, tetapi dari sisi efisiensi biaya dan efektivitas pekerjaan ini masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga ini lab berdiri tahun 2014 dan staf pertama alumni Bapak Ibu sekalian tadi Mas Satrio yang saya rekrut dan sampai saat ini masih berkarya di lab kami. Baik, itu gambaran pekerjaan yang berkaitan dengan laboratorium dan mungkin bersinggungan dengan alumni program studi biologi. Jika ada yang bisa mungkin didiskusikan terkait dengan bidang kerja maupun fasilitas di perusahaan kami, saya sangat senang membantu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu bidang kerja biologi selain di laboratorium masih ada Bapak Ibu sekalian. Kami ada di Departemen Produksi Benih di lapangan, ada di bagian marketing, ada juga di bagian pestisida, karena BC juga memiliki divisi pestisida Bapak Ibu sekalian. Sehingga mungkin dalam proses produksi tentu mereka akan melakukan tindakan pengujian efektivitas, efikasi, dan lain sebagainya. Tapi sejauh mana kesesuaian dengan Bapak Ibu sekalian, alumni dan program studi biologi, kita bisa gali lebih dalam. Demikian Ibu Prilly yang bisa saya sampaikan dalam presentasi, kita bisa berdiskusi supaya bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik Diktia. Tadi paparannya sudah cukup lengkap mengenai profil perusahaan, kemudian juga dilanjutkan tentang laboratorium ataupun kemungkinan ya fasilitas yang bisa digunakan atau mungkin peluang karir bagi mahasiswa S2 Biologi. Jadi kami ini dari program studi S2 Biologi, Pak. Kemudian juga ini mengenai mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya,
terkait dengan peluang, mungkin ya peluang karir dari lulusan kita, ataupun juga kualifikasi apa sih yang diperlukan oleh mahasiswa biologi ketika sudah masuk ke industri, khususnya adalah di bidang pertanian, misalkan di BC, ataukah mungkin kurikulum kita ada yang sudah klop atau mungkin belum, seperti itu ya. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, baik Bu Pril. Terima kasih. Saya ingin mungkin sedikit bertanya. Perkenalkan Pak Taufik, saya Bu Bayin. Kebetulan di sini sebagai Ketua Program Studi Magister Biologi. Jadi memang tujuan kami kemarin saat ini kita ini dalam rangka workshop kurikulum. Artinya saat ini kan era industri 4, artinya sangat diperlukan kerjasama dengan industri, dan tentunya juga salah satu tujuan kita pula adalah untuk bisa mengisi tenaga yang ada di industri tersebut. Artinya tenaga yang terdidik apakah itu di lab atau expert dan lain sebagainya. Untuk itu kami mungkin minta masukan. Mungkin kemarin sudah dikirimi kurikulum belum ya sama Bumi ya? Sudah Bu, sudah. Sudah. Mungkin kalau dibaca sepintas artinya jadi kemarin kita ini ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Apakah mata kuliah yang kami pasarkan di baik semester, jadi kami ada sekitar 42 SKS karena kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim ada muatan yang mungkin tidak ada di perguruan tinggi lain, yaitu muatan integrasi antara sains dan Islam. Sehingga makanya di semester 1 dan 2 mungkin itu ada misalnya studi hadis dan Quran tematik, studi Quran dan hadis tematik, kemudian ada atau mata kuliah keislaman yang lain. Dan selain itu memang di perkuliahan pun kami memang menyisipkan nilai-nilai keislaman. Nah, selain itu, selain ada ciri khas tersebut, kami juga ada beberapa mata kuliah pilihan yang mendukung minat mahasiswa. Jadi ada misalnya yang terkait dengan kalau yang minat di kesehatan ada biomedik, atau yang terkait dengan reproduksi ya mata kuliah ke arah sana. Demikian juga terkait dengan tumbuhan atau misalnya bioteknologi, itu ada kan beberapa kita tuliskan di situ. Nah, mungkin dari pandangan Pak Taufik sebagai stakeholder yang bekerja di bidang industri, dalam hal ini industri pertanian, mungkin ada masukan terkait dengan kompetensi apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Kalau misalnya kami memasarkan seperti itu, mungkin masih ada lagi, saat ini industri itu sedang lagi in-nya ini gitu. Mungkin sehingga kita bisa mengakomodasi keperluan tersebut sehingga bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa yang sesuai atau yang dibutuhkan dengan dunia industri yang ada di luar sana. Mungkin itu Pak Taufik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Bayin, kemarin saya menerima informasi lengkap dari Bu Mia terkait dengan mata kuliah yang disampaikan, ditawarkan dalam program studi biologi, khususnya program pasca. Kalau saya pribadi melihat ini sudah sangat lengkap sekali Bu Bayin dan Bapak Ibu sekalian, karena semua aspek dari biologi sudah masuk, Bu. Namun demikian, saya mencoba kemarin tracing. Ini bukan tracing yang positif, Bu, ya, positif COVID, tapi positif aspek dari alumni-alumni biologi yang ada di laboratorium yang saya sampaikan tadi. Ternyata konsentrasi terbesar ada di kultur jaringan. Pertama, karena di kultur jaringan itu prospeknya sangat bagus sekali buat kami di sini,
tantangan yang berkaitan dengan efisiensi pekerjaan yang ditawarkan oleh kultur jaringan sangat besar, Bu. Baik dalam proses tadi, project double haploid, di mana dalam proyek tersebut mengurangi, mengefisiensikan pekerjaan yang sangat besar bagi leader-leader kami. Karena ketika mendapatkan satu galur, satu nomor yang promising gitu, tinggal dikembangkan double haploidnya dan kita mendapatkan galur murni yang sebanyak kita mau gitu, Bu. Dan itu tidak bisa dikerjakan di laboratorium yang lain, hanya di kultur jaringan. Kemudian yang kedua, untuk tanaman-tanaman tertentu yang memang diperbanyak secara vegetatif, contohnya di sini kentang. Meskipun kentang itu bisa diproduksi benihnya, namun kami tidak melihat itu sebagai peluang yang menjanjikan gitu, Bu. Sehingga melalui kultur jaringan juga kami bisa mendapatkan perbanyakan induk dengan sedemikian cepat dan banyak gitu. Kemudian di urutan kedua, setelah saya tracing, itu teman-teman yang bekerja dengan molekuler itu juga cukup banyak, Bu, alumni biologi. Kalau sekarang mungkin 2 orang, tapi yang selama ini sudah keluar masuk cukup banyak, Bu. Artinya kebutuhan akan alumni biologi dalam laboratorium tersebut itu selalu ada. Bahkan alumni kami, alumni BC, Bu, bukan alumni fakultas lain atau kampus yang lain, Bu, ya, yang telah mendapatkan bekal di bidang molekuler itu tinggal pilih, Bu, mau kemana. Itu buat saya mengindikasikan bahwa kegiatan molekuler yang berkaitan dengan sequencing, dengan PCR, dan teman-temannya itu memiliki prospek yang cukup baik. Nah, mungkin di mata kuliah yang ditawarkan ada bionanoteknologi, apakah berkaitan dengan itu. Kemudian ada kultur in vitro juga sudah masuk. Kemudian sepertinya baik di bidang tumbuhan maupun hewan ada bionanoteknologi, ya, Bu, ya. Jadi menurut saya tinggal bagaimana nanti dalam merumuskan materi yang disampaikan dalam mata kuliah itu bisa mengakomodir bidang-bidang yang sejauh saya bisa melihat tadi saya sampaikan, Bu. Terkait dengan kultur jaringan, terkait dengan molecular breeding, dan mungkin genetic engineering kalau ada. Karena ya semakin ke depan tantangan kami itu adalah memproduksi tanaman dengan ketahanan penyakit yang kalau bisa luar biasa, keseragaman yang sebaik mungkin, produksi setinggi mungkin, tetapi dengan input serendah mungkin. Tentu itu menjadi tantangan kalau misalnya kami kembangkan secara konvensional, itu butuh waktu yang sangat panjang. Saya rasa demikian, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Taufik masukannya. Terima kasih Bu Bayin dan juga Pak Taufik. Bapak Ibu yang lain mungkin terkait dengan kurikulum ataupun prospek lulusan kita, monggo bisa ditanyakan langsung ke Pak Taufik. Izin bertanya Bu Prilly. Bu Evika. Oke, monggo Bu Evika. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, Bu. Nggih, perkenalkan saya Bu Evika, Kaprodi S1 Biologi. Nggih, Pak Taufik, saya punya teman alumni dari Brawijaya yang bekerja di BC, namanya Pak Yanuar, mungkin kenal nggih. Pak Yanuar J. Nggih, ya itu teman saya S1, Pak. Oh, J. Pak Yanuar Wahyudianto, nggih. Ya. Wahyudiono, Bu. Nggih. Nggih, Wahyudiono, nggih. Gini Pak Taufik, saya ingin menanyakan, tadi saya tertarik tentang lab molecular breeding ya, yang memang dibutuhkan itu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih spesifik, Pak. Di situ molecular breeding yang dimaksud yang bagaimana ya? Jadi tadi kan ada genetic engineering juga ya. Jadi mungkin ranahnya berbeda antara molecular breeding dengan genetic engineering. Jadi nanti mohon diperjelas. Jadi di kajian mana sajakah molecular breeding itu dan juga di genetic engineering-nya. Kemudian saya ingin menanyakan kerjasama, Pak, kerjasama antara universitas dengan industri, karena ada beberapa pendanaan riset itu ya di tingkat nasional itu yang memang mewajibkan
kerjasama antara universitas dan industri. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah di perusahaan Pak Taufik juga bisa menerima, misalkan kita ingin bekerja sama untuk pengajuan riset ke LPDP ataukah yang pendanaan yang lain, ini kemungkinannya bagaimana Pak untuk kerjasama untuk riset antara universitas dan industri? Terima kasih, saya kembalikan Bu Prilly. Ya, baik Bu Vika, ada 2 pertanyaan tadi ya Pak, terkait dengan laboratorium secara lebih rinci, sehingga mungkin lulusan kami apakah lab yang ada di universitas ini sudah cukup ataukah perlu pengembangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan peluang kerjasama, gitu ya. Monggo Pak Taufik. Terima kasih Bu Evi. Yang pertama terkait dengan bidang kerja di laboratorium molecular breeding. Di laboratorium ini teman-teman mendapatkan amanah Bu untuk melakukan identifikasi secara molekuler dari setiap varietas atau setiap komoditas yang diproduksi oleh PT BISI dengan semua peralatan yang mereka miliki, metode yang mereka miliki. Mohon maaf, saya sendiri bukan dari lab itu, tapi mungkin bisa sedikit memberikan gambaran bahwa dalam proses identifikasi tersebut mereka membuat menggunakan primer-primer sehingga mereka bisa melakukan identifikasi kebenaran varietas seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka bisa melakukan uji keseragaman, misalnya dalam proses breeding, breeder memiliki 5-10 nomor, kemudian mereka lakukan perbanyakan. Kemudian mereka akan melakukan seleksi. Maka seleksi itu bisa dipercepat dengan proses secara molekuler. Selain tadi uji kebenaran dan keseragaman, maka mereka bisa melakukan seleksi di mana dengan marka-marka tertentu mereka bisa memilih di awal mana yang nanti bisa dilanjutkan, mana yang tidak, sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan breeding di lab kami. Berikutnya mereka juga sebetulnya melakukan identifikasi terhadap penyakit juga, Bu. Jadi contohnya yang paling sering kita bahas adalah bulai, penyakit putihan Bu pada jagung ya, Peronospora medis. Mereka telah memetakan, teman-teman di molekuler telah memetakan banyak strain dari bulai yang ditemukan di Indonesia. Sehingga dari strain-strain itu mereka akan melakukan pengujian produk dari divisi kami di pestisida misalnya. Sehingga kita bisa memiliki produk pengendalian bulai yang saat ini mungkin kalau dulu terkenal dengan metalaksil, metilmetalaksil, ternyata itu sekarang sudah nggak efektif lagi, Bu. Karena ternyata strain di lapang sudah banyak berubah. Dan pemetaan oleh rekan-rekan molecular breeding itu sangat membantu proses kita pengembangan produk baik benih maupun pestisidanya. Kemudian terkait dengan genetic engineering. Nah, ini saya tadi menyambut apa yang jadi pertanyaan Bu Bayin terkait dengan kira-kira prospek ke depan seperti apa. Di BISI sendiri untuk genetic engineering kami belum melakukan banyak kegiatan sehingga fokus kegiatan secara molekuler ada di molecular breeding, Bu. Yang berikutnya terkait dengan kerjasama. Alhamdulillah saya sudah bertanya dulu ke teman-teman di laboratorium, Bu, terkait dengan kerjasama. Ternyata ada banyak skema kerjasama, Bu, antara perusahaan dengan akademisi. Universitas. Baik itu di strata S1 maupun pasca sarjana. Baik itu dalam proses magang, kemudian PKL, atau bahkan penyusunan tugas akhir, baik skripsi maupun tesis. Karena juga pernah ada mahasiswa dari universitas yang melaksanakan penelitian di perusahaan, di laboratorium kami. Sehingga itu sangat mungkin, Bu. Biasanya hanya menyampaikan proposal, kemudian nanti akan dilihat informasi yang saya terima dari rekan-rekan, apakah program yang diminta atau ditawarkan oleh rekan-rekan dari akademisi ini sesuai dengan proyek perusahaan atau tidak. Apabila sesuai, sejalan, dan bagian dari program yang dikembangkan oleh perusahaan, maka
biasanya bisa untuk melaksanakan penelitian di lab kami. Bahkan tidak hanya di laboratorium, ada juga mahasiswa yang melaksanakan penelitian di produksi maupun di breeding. Jadi kalau minatnya tidak di mikrobiologi, mungkin minatnya di bidang lain, di penyakit tanaman tentunya, kemudian di produksi tanaman, insya Allah masih bisa juga bekerjasama dengan perusahaan. Nggih, matur nuwun. Infonya Pak Taufik. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik dan juga Bu Evika. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata cukup banyak skema untuk kerjasama. Ini yang jadi pertanyaan juga Pak Taufik. Betul nih Pak. Yang jadi pertanyaan juga peluang untuk S2 ya. Ini dalam dunia kerja kan biasanya persaingannya kalau S1 juga cukup banyak, kemudian S2 juga banyak, tetapi mungkin juga perusahaan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk merekrut lulusan dari S2. Ini bagaimana sejauh ini dari BC sendiri terhadap lulusan pasca, utamanya adalah untuk S2 magister. Ya. Baik Bu Brili. Sejauh ini sebetulnya ada beberapa alumni magister yang bergabung dengan perusahaan. Terutama beliau-beliau ini sudah memiliki pengalaman, kemudian juga sesuai dengan tentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di kami untuk pengembangan metode maupun pengembangan laboratorium. Namun memang kalau dari sisi kuantitas tidak sebanyak lulusan dari S1 gitu ya Bu ya. Kemudian juga dari spesifikasi lulusan tersebut, dalam hal ini adalah program studinya atau minatnya atau spesialisasinya, itu sangat berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan ketika mengenalkan profil laboratorium. Di luar itu memang kebutuhan untuk tenaga pasca sarjana, lulusan pasca sarjana itu kurang ya, apalagi di marketing atau di produksi atau di laboratorium service quality control itu belum. Tapi kalau untuk di laboratorium riset dan pengembangan itu ada, Bu. Oke, baik. Berarti masih ada peluang ya, Pak, kita katakan seperti itu. Saya bisa bertanya, Bu Prilly? Oh iya, monggo silahkan, Pak Agus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Taufik, saya berada di kampung Pak Taufik. Jadi arah Malang masih ke timur, jadi di kampung lah. Bicara tentang benih, saya teringat dengan Mas Kurniawan Adi, itu alumni biologi UIN. Mungkin masih di bawahnya Mas Satrio itu. Saya ingin dapat tanggapan dari Pak Taufik. Yang dilakukan Mas Adi ini berkaitan dengan benih, dia memang berada dalam jalan sunyi, dalam artian dia mengumpulkan benih-benih lokal, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi dia mengumpulkan jagung, mulai jagung hitam, jagung merah, macam-macam jagung begitu. Ketika kita berkomunikasi, saya seringkali berkomunikasi di FB, memang berpikirnya anti mainstream begitu. Jadi ketika ditanya bahwa dunia ini memang sudah kehilangan 3/4 varietas lokal, karena memang banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan varietas-varietas baru yang memang bergantung dari rekayasa dan bergantung dari bahan-bahan kimia. Beliau kemudian, ya mungkin karena ini di UIN begitu, sehingga apa yang ada pembelajaran studi Qur'annya mungkin merasuk begitu. Beliau selalu menyitir Al-Baqarah ayat 205 bahwa orang-orang sekarang berjalan di muka bumi sambil merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang. Jadi menurut perspektif dia,
bahwa apa yang dilakukan dengan rekayasa macam-macam itu sebenarnya ke depan akan merusak tanaman. Sehingga sampai sekarang pun sudah kehilangan dunia 3/4 benih lokal. Sehingga dia punya beban moral untuk menyelamatkan benih. Ya, khususnya benih-benih yang ada di Indonesia. Nah, ini menarik sebenarnya ketika kemudian Pak Taufik tadi di awal-awal menyampaikan bahwa masyarakat merasa tertipu sehingga kemudian PTBC memproduksi benih lokal. Nah, saya tertarik sehingga kemudian bagaimana sih sebenarnya, apakah memang betul kalau kemudian mungkin perusahaan bukan perusahaan BC jadi sampai kemudian memproduksi benih yang infertil sehingga kemudian petani selalu tergantung kepada pabrik sehingga kemudian petani ini kurang beruntung. Saya ada di kampung, sering ada keluhan-keluhan petani bahwa punya sawah 1 hektar saja, belum pupuknya, pupuk sekarang kalau kita lihat di beberapa daerah sangat susah beli pupuk. Belum beli pupuknya, belum beli benihnya begitu. Karena memang benihnya tidak bisa mandiri petani sekarang, ya. Nah, itu kemudian untungnya ya sangat-sangat sedikit. Kalau cuma punya 1 hektar mungkin tidak bisa kemudian bisa menyekolahkan sampai kuliah dan seterusnya. Nah, ini saya minta mumpung ada Pak Taufik, jadi sekalian saya bisa dapat wawasan baru. Terima kasih Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak. Pak Agus Pak ya? Iya betul Pak Agus. Saya sebagai alumni pertanian bangga Pak dengan alumni UIN Bapak, Mas Kurniawan Adi, yang memikirkan diversifikasi, yang memikirkan keanekaragaman lokal Pak ya, Hayati. Namun demikian memang concern-nya berbeda Pak Agus, di mana perusahaan memproduksi benih non hibrida. Kalau padi benih OP, inbrida Pak. Kalau jagung benih open pollinated OP, itu bukan untuk menghindari yang tadi misalnya petani merasa tertipu ataupun yang lain. Karena memang petani masih ada yang menggunakan benih itu. Apalagi benih-benih varietas lokal kita untuk padi sebetulnya sudah sangat bagus Pak. Seperti Ciherang, Mekongga, kemudian yang baru-baru ini, yang lama IR64, itu varietas lokal kita diterima sangat baik oleh masyarakat, namun juga demikian adaptasinya luas, dan juga produksinya masih baik, Pak. Tapi perusahaan menawarkan yang lebih sebetulnya, melalui produksi benih hibrida, penggunaan benih hibrida, di mana penggunaan benih hibrida ini secara angka itu peningkatannya cukup besar dalam hal produksi. Bukan produksi benihnya Pak ya, kalau produksi benihnya rendah sekali, tapi untuk produktivitas hasilnya tinggi. Sehingga apabila petani ini secara normatif Pak, mengikuti seluruh prosedur tanam, baik itu input saprodinya, sarana produksi pertanian, pupuk, air, dan lain sebagainya, maka insya Allah peningkatan produksinya akan terasa nyata dibanding dengan menggunakan benih lokal. Memang harganya akan lebih tinggi benih lokal, tetapi dibanding dengan hasil yang didapat, itu bisa menutup tambahan biaya karena benih. Yang pertama itu Pak. Yang kedua, dalam proses breeder, pemulia, itu selalu membutuhkan keragaman genetik yang biasanya didapatkan dari berbagai macam proses domestikasi yang seperti Mas Adi lakukan dari berbagai wilayah. Kami juga mencoba untuk mengumpulkan dan memeliharanya, Pak. Karena tidak mungkin kita hanya menggunakan 1, 2, sampai mungkin terbatas 5 macam materi genetik saja untuk mendapatkan produk yang sangat baik dan membantu petani. Tapi kami membutuhkan keragaman sebanyak-banyaknya, Pak.
Karena inti dari pemuliaan breeder itu adalah memilih. Tapi kalau nggak ada yang dipilih kan kami nggak bisa bekerja gitu, Pak. Gitu. Selain domestikasi, mungkin dulu juga di pelajaran-pelajaran yang masih SMA itu kadang pakai mutasi gitu Pak ya. Mungkin yang tadi disampaikan Pak Agus, perkembangan teknologi yang merusak secara gen gitu Pak ya, untuk menghasilkan keragaman. Itu juga menjadi opsi bagi pemulia, karena selama crop atau komoditas atau tanaman tidak memiliki keragaman, maka potensi untuk meningkatkan hasilnya menjadi kurang. Gitu, Pak. Makanya saya menyatakan sangat bangga dengan Mas Kurniawan Adi ini karena bisa menyelamatkan berbagai keragaman yang mungkin memang tergeser karena penggunaan benih-benih hibrida. Tergeser karena perubahan fungsi lahan, Pak. Itu juga tantangan pertanian juga. Lahan pertanian kita itu semakin sempit, apalagi yang produktif. Lahan marginal semakin banyak, tetapi kebutuhan akan hasil pertanian kita semakin tinggi. Nah, ini tantangan bersama, Pak. Mungkin kalau menggunakan benih-benih lokal, itu kualitasnya sangat bagus hasilnya, tapi mungkin jumlahnya tidak akan memenuhi. Sehingga perusahaan mencoba untuk memberikan opsi bagi petani, bagi negara, bagi memang yang kita butuhkan tentang pangan, Pak ya, bagi pangan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, baik, terima kasih sudah cukup jelas tadi ya. Mungkin ada perbedaan concern tadi ya, yang dikatakan bahwa di industri tentu saja kebutuhan di lapang ini membutuhkan banyak sekali jenis benih. Nah, terutama tadi dikatakan juga pentingnya ada benih hibrida tadi. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Saya boleh tanya, Bu? Oh, ya, monggo Pak Fahrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, background saya bukan orang biologi. Saya bukan mainstream di IPA, kebetulan saya di informatika. Kebetulan membantu ngajar Bu, siapa itu ya, Bu Maharani mungkin, di bidang bioinformatika. Nah, baru kalau nggak salah. Yang saya ingin tanyakan adalah peluang ya, peluang dari sisi teknologi untuk membantu perusahaan seperti BC ini. Apa kira-kira yang kemudian tidak membebani sebagai yang tadi dikatakan Pak Agus, bukan natural ya, bukan kemudian malah merusak, menurut saya teknologinya bukan merusak. Kira-kira apa potensi yang bisa kita kembangkan dari sisi teknologi sehingga itu betul-betul bisa membawa perubahan yang signifikan, baik nanti dalam konteks kurikulum di S2 seperti biologi ini atau S2 yang lainnya, sehingga teknologi itu betul-betul membantu pertanian dalam hal ini di Indonesia itu bisa ya betul-betul membantu sehingga bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan apapun itu. Kalau saya tahu BC itu kan menyalurkan benih jagung ya Pak ya. Betul Pak. Jagung. Memproduksi dan menyalurkan Pak ya. Menyalurkan, dan sistem kerjasamanya kalau nggak salah memberikan benih itu ke petani. Kebetulan saya tertarik itu karena adik saya sudah bekerja sama dengan BC itu. Cuma saya apa kira-kira peluang dari sisi teknologi yang bisa membantu pengembangan di industri pertanian? Itu Pak Taufik. Baik Pak Fahrul. Kalau boleh tahu Pak, bioinformatika yang Bapak sampaikan ke mahasiswa ini berkaitan dengan pengembangan tools-nya Pak,
seperti mungkin program atau berupa apa Pak? Kalau boleh tahu. Nah, ini juga yang apa namanya juga menjadi pertanyaan saya. Maksud saya begini, karena ini kan baru, kalau nggak baru muncul ya. Dari sisi teknologi, kalau software atau pengolahan di informatika itu ada beberapa macam yang bisa kita bantu dari sisi visualisasi, dari sisi metodologi, dari sisi apa namanya pemodelan begitu. Nah, cuma yang nanti konsen saya masih meraba-raba ini. Saya lihat software-software di apa namanya di bioinformatik atau bioteknologi itu masih fokus kepada visualisasi. Jadi visualisasi dari data yang apa namanya dihasilkan dari lab itu kemudian bisa tervisualisasi. Nah, yang sekarang yang tren itu sebetulnya big data untuk pertanian misalkan. Itu yang kemarin pernah saya teliti itu pakai IoT untuk mendeteksi musim tanam gitu pada tanah tertentu di beberapa ketinggian. Itu saya sudah bikin alat dan kemudian sudah terpublish dari sisi risetnya. Cuma pertanyaan saya itu dari sisi industri yang kira-kira kalau untuk teknologi gitu yang pas itu apa software yang harus kita ajarkan di mahasiswa atau kemudian hanya sekedar mengungkap tentang metode-metode yang nanti dihubungkan dengan konsep-konsep di informatika itu. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kira-kira apa saran dari Pak Taufik sehingga kita itu agak terfokus gitu. Oh, kalau di kebutuhan di industri itu begini gitu. Kalau saat ini sekarang saya masih ini Pak, masih ke mengenalan untuk visualisasi software yang dipakai di bidang bioinformatik. Karena banyak, Pak. Baik Pak. Ini Bapak baru, saya juga informasi yang baru Pak terkait dengan bioinformatika. Artinya belum banyak informasi yang saya dapatkan dari bidang kerja maupun pengetahuan umum. Namun demikian ada sedikit masukan mungkin Pak ya. Jadi ini tidak saran atau pandangan komprehensif kami yang mewakili perusahaan, tetapi ada kebutuhan Pak Fahrul terkait dengan bioinformatika ini, yaitu bagaimana kami bisa, atau pada umumnya adalah para peneliti, para researcher pertanian, itu bisa menyampaikan hasil teknologi, hasil pengembangan, hasil riset secara tepat guna, tepat waktu kepada petani, Pak. Itu kami membutuhkan satu media yang mudah. Karena sekarang tidak jauh dari kita ada berbagai gadget, Pak ya. Petani juga sudah mulai memanfaatkan bagaimana satu handphone ini bisa membantu pekerjaan mereka. Gitu. Tadi Bapak sudah menyampaikan dengan big data bisa memprediksi tentang kebutuhan, tentang musim tanam, tentang dan yang lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain seringkali teknologi yang dihasilkan oleh para peneliti itu tidak bisa sampai, atau petani kesulitan untuk menerapkan hasil teknologi itu. Saya kira itu tantangan bagi rekan-rekan yang sifatnya sebagai penghubung antara riset dengan user, Pak. Apakah mungkin bisa didekati dengan materi bioinformatika itu, Pak? Untuk seperti tadi, Pak, menyampaikan pengendalian hama terpadu misalnya. Bisa tidak, Pak, faktornya petani tinggal masukkan ada gejala seperti ini, seperti ini, nanti muncul berbagai masukan bagi petani untuk melakukan tindakan pengendalian. Musim panen atau musim tanam misalnya, Pak, yang sering terjadi di kita itu.
musim tanamnya bareng sehingga panennya melimpah, harga turun, petani yang jadi korban lagi. Itu seringkali menjadi problem bersama. Tapi apakah bioinformatika yang Bapak kerjakan terkait dengan itu atau tidak? Mungkin Bapak yang lebih tahu, dan saya sendiri mohon maaf tidak banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan bioinformatika ini, Pak. Ya, kayaknya ke arah itu sangat bisa, Pak Taufik. Jadi cuma begini, maksud saya begini, konsep yang Pak Taufik bilang tadi seharusnya bisa tertanam lebih kepada mahasiswa biologi, sehingga nanti konteks kerjasama riset dengan misalkan bidang informatika itu akan lebih pas ketika diproduce dengan teknologi atau media-media teknologi. Jadi itu sangat relevan dan bisa, Pak Taufik. Jadi saya pernah membuat misalkan IoT untuk tambak, untuk memonitoring perairan di tambak itu. Jadi air itu bisa dideteksi kekeruannya, kemudian kadar oksigennya dan sebagainya lah di situ menggunakan sensor dari jauh, dan kemudian bisa monitoring untuk kapan harus memberi makan dan sebagainya. Nah itu sangat relevan, dan itu kalau itu sangat implementatif sekali gitu. Cuma itu tadi yang saya harapkan kalau memang keperluannya industri seperti itu nanti bisa kita combine di materi-materi yang akan kita berikan, Pak Taufik. Jadi itu mas saya ada peluang gitu ya Pak Taufik untuk mengimplementasikan teknologi di bidang biologi itu. Ada Pak, saya pikir ada, karena petani kita masih sering menggunakan langgamnya itu ini Pak. Kalau umur sekian dipupuk, kalau umur sekian disemprot, tanpa melihat berbagai gejala, tanpa melihat berbagai faktor apakah ini perlu atau tidak. Sehingga suatu saat tanah itu menjadi miskin bahan organik, tanah itu menjadi kelebihan hara tertentu, kelebihan bahkan menjadi tekaman dan lain sebagainya. Sehingga tadi menyampaikan hasil riset kepada petani itu kita masih kesulitan. Apakah itu menjadi peluang bagi bidang bioinformatika atau bagi penyuluh secara konvensional? Ini saya belum bisa banyak memberikan masukan, Pak. Tapi mungkin itu salah satu permasalahan yang ditemukan oleh kami dengan petani mitra atau bahkan pada petani pada umumnya. Budidaya yang belum sesuai itu menjadi peluang, Pak, mungkin saya. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Oke, Pak. Sudah, moderator? Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrul. Cukup menarik tadi diskusi, pertanyaan dan jawaban dari Pak Taufik. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena waktu juga yang sudah mendekati maghrib, adzan maghrib, untuk kegiatan atau agenda kita pada sore hari ini, kami rasa bisa kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak kepada Pak Taufik atas informasi dan juga sharing mungkin ya terkait kualifikasi dari alumni kami, dari lulusan kami, kemudian juga peluang karir, serta kesempatan berkarya di industri. Terima kasih banyak Pak Taufik dan juga Bapak Ibu yang sudah menghadiri Zoom kali ini. Tadi sudah disampaikan ya, kalau bisa saya simpulkan bahwa peluang mahasiswa kita di S2 Biologi ini cukup banyak. Tidak hanya di bagian hilir, tapi juga mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari laboratorium, kemudian sampai tadi menggunakan teknologi ya Pak Fahrul. Ini dosen dari TI, tapi juga membantu di biologi. Nah, ini tentunya akan menjadi wacana kita bersama
bagaimana pengembangan kurikulum biologi sehingga mahasiswa kita tidak hanya berpeluang mungkin di melanjutkan studi saja, tetapi juga berkarya di industri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk penutup, kami persilahkan kepada Pak Agus. Apakah Pak Agus masih di room Zoom? Pak Mujahidin. Oh, okay. Karena Pak Agus mungkin ada kepentingan, maka doa penutup untuk pertemuan hari ini kami persilahkan kepada Ustadz Mujahidin untuk menutup pertemuan kita hari ini. Monggo Pak Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, wabil khusus dalam proses penyusunan kurikulum sekaligus persiapan akreditasi untuk jurusan atau prodi magister biologi di UIN Malang. Amin. Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يسر أمورنا مع راحات قلوبنا وأبداننا يا رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk bersamaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, videonya bisa diangkat. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Amin. Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi di Pare lagi. Sukses terus. Terima kasih Pak. Amin. 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 Yeah. Jangan lupa foto dulu Bu Prilly, foto dulu. Sudah Pak. Dokumentasi. Iya, foto dulu. Sudah foto. Saya titip salam untuk Pak Andi dari Pak Suyono, Pak Andi Wahyono. Pak Andi Wahyono Pak ya. Iya, Saya ya. harus catat ini Pak. Banyak yang kirim salam Pak. Sama Pak Atit. Nah, itu soulmate saya semua itu. Iya Pak Suyono. Iya. Saya Tentu saya dengan mahasiswa saya. Tentu saya juga titip salam untuk mahasiswa saya yang di sana, Pak Satrio sama siapa? Mas Satrio sementara nih Pak saya tahu. Oh iya. Salam semuanya sukses. Amin. Terima kasih banyak Pak Suyono. Saya kepengin belajar ke balai, pengen belajar ke BC kalau boleh. Silahkan Pak. Teknologi haploid tadi mungkin ngirim mahasiswa ke sana mungkin ya untuk penelitian di sana. Ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman di kultur jaringan Pak Suyono. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.